Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wamin. Hayu dengan berkarya maju terus pantang mundur berjuang. Allahu Akbar, barakallah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku jamaah Iwamit On Air tercinta dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah pagi yang penuh berkah ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Dan sebelum kita kaji kitabnya, mari semuanya untuk bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 224. Kita masuk pada bab masalah bermacam-macamnya sebuah ucapan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fi masaila tatafarra'a al-salam, yaitu bab yang menjelaskan tentang beberapa masalah yang menjadi bermacam-macamnya atas ucapan salam. Mas'alatun, kala ngendika sapa Abu Sa'ad Al-Mutawali, Syekh Abu Sa'ad Al-Mutawali, at-tahiyyatu utawi ucapan hadiah, ucapan memberikan ucapan selamat, indal khuruji narikalane metu minal hamami dari kolam, dari pemandian air hangat, bi ayu qala kelawan yen to den ucapake lahu maring wong toba hamamuk, ucapan toba hamamuk, toba bagus apa hamamuka, muga-muga oleh kebagusan apa hamamuka, pemandian air hangatmu. Maksudnya apa? Semoga dengan mandi air hangat ini engkau mendapatkan kebaikan. Ucapan toba hammamuk la aslalaha, tidak ada asal, tidak ada tidak ada riwayat, tidak ada dalil yang mengatakan ketika seseorang selesai mandi di pemandian air hangat terus diucapkanlah toba hammamuk. Tidak ada ucapan salam seperti itu, tidak ada. Walakin ruwaya lan tetapi ini den riwayatake apa anna Ali yang teman setuhune Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ku kala ngendika sinten Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah berkata, li rajulin maling wong lanang kharaja kang metu sapa rajul minal hamami saking pemandian air hangat. Pada waktu itu ada satu riwayat Sayyidina Ali pernah mengucapkan satu kata kepada orang yang selesai mandi di air hangat, pemandian. Apa ucapannya? Toharta. Toharta, muga-muga suci sapa sira. Semoga Allah memberikan kesucian kepadamu. Qultu, pendapatnya Imam Abu Sa'ad Al-Mutawali, hadzal mahal, pendapat ini lam yasihha fi sayun, tidak sah sedikit pun. Jadi tidak ada ucapan selamat bagi orang yang selesai mandi, itu tidak ada. Walau qala insanun li sahibihi, walau qala namun ngucap sapa insanun menungso li sahibihi maring sahabat insan, maring rekannya
ala sabil mawaddah ing atase dalan asi-asian wal mu'alafah lan tegese asi-asian wastijlabil wuddi lan narik demen dengan ucapan adamallahu lakan na'im wa nahwu dzalik minad du'a fala ba'sa bihi. Akan tetapi ketika seseorang mengucapkan ucapan yang di situ membuat hubungan itu lebih dekat, membuat hubungan itu lebih mendatangkan kasih sayang dengan ucapan adamallahu lakan na'im, semoga Allah melanggengkan kenikmatan untukmu, wa nahwa dzalik, semoga-moga barokah sedayane mamane, barokah sedayani pun, atau ucapan-ucapan yang lain, fala ba'sa bihi, maka seperti itu tidak ada bahaya. Maksudnya apa? Boleh-boleh saja. Ucapan-ucapan doa seperti itu boleh-boleh saja. Akan tetapi kalau ucapan salam khusus untuk orang yang selesai mandi di kolam renang, tidak ada dalilnya itu. Ucapan khusus untuk orang yang selesai main sepak bola umpamanya, nggak ada dalilnya. Atau ucapan khusus orang yang selesai belanja di pasar umpamanya, nggak ada. Salam khusus sudah ada. Tapi kalau orang bertemu dengan saudaranya, terus dia mendoakan, sak dongakne yo, pokoknya barokah sembarangane, tak dongakne, atau niku ada seperti itu, boleh-boleh saja. Fala ba'sa bihi, tidak bahaya seperti itu, boleh-boleh saja. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, mas'alatun idab tada almar al-mamur alaih. Idab tada ari kalane ngawiti sapa almaru wong kang liwat al mamruru alaih ing ngatasi wong kang den liwati sapa alaihi al. Ketika seseorang lewat lalu berjumpa dengan sama-sama bertemu dengan orang yang berpapasan dengan orang lain, lalu yang lewat tadi mengucapkan subhanallahu bil khair, semoga Allah pagi ini memberikan kebaikan untukmu, atau dengan ucapan bisa ada, semoga diberikan keberuntungan, atau kawakallah, semoga Allah memberikan anda kekuatan, aula hafsahallahu minka, atau semoga Allah tidak memberikan sebuah penyesalan untukmu, au ghairu dzalik, atau ucapan-ucapan yang lain minal alfadhi saking pira-pira lafaz allazi kang yastamiluha kang amrih nglakokake ing alfaz sapa anasu manusa fil adati ing dalam pengadatan, lam yastahik jawaban, maka ucapan-ucapan seperti itu tidak ada kewajiban untuk dijawab. Jadi ketika Anda lewat terus berpapasan dengan si A, si B, si C, berpapasan itu yang diucapkan bukan salam, bukan assalamualaikum, tapi yang diucapkan barokah ya namanya. Ataupun tidak Anda jawab, tidak dosa. Dijawab pun juga boleh-boleh saja. Lakin lauda'alahu kubala dzalikana hasana, akan tetapi ketika ada orang berpapasan dengan kita terus mendoakan semoga engkau diberikan kebaikan, semoga diberikan berkah, semoga diberikan kesehatan, kalau dijawab sama itu lebih bagus. Contoh, namanya Bu Isna berpapasan dengan Bu Sugiyati umpamanya. Berpapasan itu tidak ngucap salam, tiba-tiba ngucap sabahakal khair umpamanya. Semoga pagi ini Allah memberikan kebaikan. Yes, barokah sayane ya Bu, nggih sami-sami. Dijawab seperti itu bagus. Seperti itu. Ila ayat roka angin yanto tinggal sapa mar, jawabahu ing jawabe mar. Bil kuliyati kelawan sakabehane sejron krana nyegah lahu maring mar fitah takhlufi ing dalem noyalani mar wa ihmalihi lan oleh nggurake mar assalamu ing salam. Kecuali kalau dia tidak menjawab itu tujuannya untuk menyelesihinya supaya dia tahu. Wong cedhok dulure kok ndak ngucapne salam, kok moro-moro, "Yes, barokah ya, barokah ya." Yo, yang paling bagus ketemu saudara itu kan yang ngucap salam. Tapi ketika bertemu
diucapi rahayu umpamanya, rahayu ya atau barokah ya, maka yang seperti itu tidak wajib, tidak berhak untuk dijawab. Akan tetapi kalau dijawab itu bagus, dijawab bagus, kecuali kalau tidak menjawab itu bertujuan untuk mengingatkan. Kenapa kalau bertemu kok tidak mengucap salam? Seperti itu. Jadi wa ta'diban lahu wa li ghairihi, mengajarkan adab, wa tina bibtidai bisalam, mengajarkan adab kepada saudara kita yang berpapasan tadi. Kalau berpapasan itu yang paling utama adalah mengucapkan assalamu alaikum, bukan ucapan barokah atau ucapan semoga kamu uangnya banyak, semoga diberikan kesehatan. Ucapan-ucapan tahiyat seperti itu, ucapan-ucapan hadiah kemuliaan seperti itu boleh-boleh saja, akan tetapi tidak berhak untuk dijawab. Tapi kalaupun dijawab dengan yang sama, ya sama-sama umpamanya, itu bagus. Tetapi kalau ada orang tidak menjawab dengan tujuan untuk mengajarkan adab, kalau bertemu itu sunnahnya mengucapkan salam, itu juga boleh. Jemaah Iwamid on Air, saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Umpamanya, Anda berpapasan dengan seseorang, terus tiba-tiba selamat pagi umpamanya. Anda menjawab selamat pagi, boleh. Tidak menjawab, juga bagus. Kenapa? Karena mengajarkan kepada seseorang sebuah adab. Lah kan, itu orangnya Islam. Bertemu dengan orang Islam, masa jawabnya selamat pagi? Kan ya tidak benar itu. Yang benar assalamu alaikum. Faslun, ada sebuah pasal. Ida aroda arikalane ngarepake sapa wong takbila yadi ghairihi, ing ngambung tangane liyane wong. Ketika kita, saya, Anda atau siapapun ingin mencium telapak tangannya orang lain, biangkana zalika, ingkana lamun ono apa zalika mengkono-mengkono takbil ikuli suhdihi, karena suhudnya ghair, wasilahihi karena solihnya ghair, au ilmihi atau karena keilmuannya, au syarafihi utawa karena kemuliaannya, wasianatihi atau karena menjaganya dari hal-hal maksiat, wa nahwi dzalik minal dari perkara-perkara yang di situ hubungannya dengan agama, lam yukrah, maka tidak dimakruhkan, bal yustahabu, bahkan dianjurkan. Saya ulangi lagi, mencium tangan orang alim, orang zuhud, para ulama, para asatid, para kiai, ibu nyai yang ilmu agamanya memang di situ mulia, maka itu hukumnya tidak makruh, bahkan dianjurkan. Kalau hubungannya dengan ilmu, maka dianjurkan. Tapi wa ingkana lisanahu wa dunyahu wa sarwatihi wa syakwatihi, tapi kalau kemuliaannya bukan karena ilmu agama, kemuliaannya karena uangnya banyak, karena mobilnya banyak, karena hartanya banyak, atau karena dia kekuatannya oke, atau karena dia punya pangkat letnan umpamanya, atau pangkat menjadi lurah umpamanya, nginda ahli dunya, pangkat-pangkat yang di situ pangkat duniawi, fahuwa makruhun syadidul karohah, maka mencium tangan orang yang seperti itu hukumnya makruh, bahkan sangat dimakruhkan. Bahkan Imam Al-Mutawali, murid Imam Asy-Syafi'i, la yajuzu fa'asyara ila annahu haram, maka mencium tangan orang yang mulianya karena dunia, karena harta, karena jabatan dunia, Anda salaman terus mencium tangan karena keduniawiannya, maka hukumnya haram
menurut Imam Mutawali. Jadi mencium tangan karena kemuliaan, contohnya orang tua. Orang tua itu kan karena kemuliaan, syaraf. Memang ya orang tua, salaman, dicium, guru ngaji, karena ilmunya, atau orang soleh, karena menjaganya dari maksiat, mamanya. Atau ulama, atau apa, itu hukumnya tidak makruh, bahkan dianjurkan. Akan tetapi kalau derajatnya hanya sekedar orangnya kaya, orangnya punya pangkat dunia, maka syadidul karohah, sangat dimakruhkan, bahkan Imam Al-Mutawali menghukumi haram. Ada satu hadis rawaina ngriwayatake sapa ingsun fi sunani Abi Dawud, di dalam kitab hadisnya Abu Dawud, ngan Zara radhiyallahu anhu, kana ono sapa Zara iku fi wafdi Abil Qais, yang dalam pantane Abdul Qais. Kala ngucap sapa Zara, faja'alna mongko tumandang sapa ingsun iku tatabadaro age-age min rawahalina saking tumpaan ingsun, fataqabbala mongko nucup sapa kita yadan Nabi ing telapak tangane Kanjeng Nabi, warijlaihi lan suku lorone Kanjeng Nabi. Ketika sahabat Zari itu berada pada rombongannya Abdul Qais, lalu tiba-tiba melihat Rasulullah, maka Abu Zari dan rombongan ini langsung bersalaman dengan Nabi, mengecup telapak tangannya, mencium telapak tangannya dan kedua kakinya. Jadi mencium telapak tangan dan kedua kaki ini pernah dilakukan oleh sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang Kanjeng Nabi ya pantas mendapatkan seperti itu. Kalau bukan Nabi, ulama ya pantasnya tangannya saja, tidak usah kedua kakinya. Qultu Zari bazi fi awalihi warra, Zari bizai fi awalihi Zari wara ba'dal alif ala lafdi Zari. Jadi namanya sahabat Zari radhiyallahu an pernah melakukan mencium telapak tangan Nabi dan kakinya. Itu Nabi. Kalau bukan Nabi ya tidak usah kakinya, tidak usah tangannya saja, telapak tangannya. Warawina fi sunani Abi Dawud aidan dengan Ibni Umar radhiyallahu anhuma kisatan qala fiha fadanawna, lalu saya mendekat, lalu saya faqabbalna yadahu, lalu saya mencium telapak tangannya Nabi. Nah, itu kalau mencium telapak tangan memang hukumnya sunnah, ada riwayat dari sahabat. Sekarang kalau cipika-cipiki bagaimana? Wa amma takbilu rajul hadda waladihi. Sedangkan menciumnya seorang ayah kepada anaknya, as-saghiri kang isik cilik, di anake diambung pipine sik cilik, wa akhihi cipika-cipiki saudaranya, wa qiblatu ghairi haddihi atau min atrafihi, atau mengecup kening, wa nahwiha ala wajhi syafaqah, dengan tujuan berbelas kasih, rahmat, wa lutfi, memang tujuannya itu sayang kepada anak, kepada saudara, bertemu saudara lalu cipika-cipiki, seperti itu kan? Fasunnatun, maka itu hukumnya sunnah. Tapi ya perlu diingat loh ya, nanti jangan salah paham. Salaman mencium tangan itu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Beda kalau dengan anak, beda lagi. Jadi jangan salah paham nanti. Ini setelah ngaji ini salah paham. Sama ustadz cipika-cipiki. Dah, tidak benar itu. Tidak benar.
Jadi umpamanya Anda Assalamualaikum, salaman lalu cipika-cipiki, itu hukumnya sunnah. Wal ahadisu fihi katsiratun sahihatun masyhuratun. Hadis sahihnya banyak sekali. Wasawa'ul waladu dzakar wal unsa. Kalau sama anak, baik anak laki-laki maupun perempuan sama. Jadi kalau Anda lama nggak ketemu anak laki-laki maupun perempuan, dirangkul, cipika-cipiki, boleh-boleh saja. Itu malah sunnah hukumnya. Wa kadzalika qiblatuhu walada sadiqihi wa ghairihi min syagharil atfal ala hadal wajhi. Atau mencium anaknya, apa namanya, kerabat, anaknya adik jenengan, ponaan, anaknya saudaranya Anda umpamanya. Jadi Anda punya adik lalu punya anak keponakan, tuh boleh-boleh saja, hukumnya sunnah. Wa amma takbilu bisahwah fa haram. Tapi ketika cipika-cipikinya atau menciumnya itu dengan syahwat, maka hukumnya haram bittifaq, sesuai dengan kemufakatan ulama. Jadi cipika-cipikinya bukan karena syahwat, memang ya karena apa namanya, wujud kasih sayang. Beda loh ya. Wa sawa'un fi dzalikal walad wa ghairuhu, walaupun di situ masih ada hubungan keluarga atau anaknya sendiri bahkan, tapi kalau di situ dengan syahwat, maka hukumnya haram. Bal nadru ilaihi bisahwat haram bitifaqi alal qarib wal ajnabi. Bahkan melihat saja kalau dengan syahwat itu hukumnya haram sesuai dengan kesepakatan ulama, walaupun itu kerabat maupun orang lain. Wa rawaina lan riwayatake sapa ingsun fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-Nabi Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa indahu al-Aqra bin Habis at-Tamimi faqala al-Aqra inna li asharatu minal walad ma qabbaltu minhum ahad. Pada suatu hari Rasulullah mencium cucunya Hasan, jadi mbah ngambungi napa jenenge putune, hukumnya sunnah. Mosok embah duwe putu gak ngambungi putune belas. Mbah model piye? Wong Rasulullah aja menciumi Hasan, cucunya Rasul. Terus di sebelahnya Rasulullah ada sahabatnya Rasul bernama Aqra bin Habis At-Tamimi. Itu loh. Aqra itu ngucap begini, saya itu punya anak 10 belum pernah saya cium ya Rasulullah. Fanazara ilaihi Rasulullah, lalu Rasulullah melihat Aqra sumakola, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak punya belas kasih sayang, maka tidak disayangi oleh Allah. Duh, kita mencium cucu, mencium anak apa keponakan yang masih kecil, itu kan karena kita sayang. Seperti itu hukumnya sunnah. Bahkan Rasul, bahkan kalau ada orang punya anak nggak pernah mencium, kata Rasul apa? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Mosok anak itu gak tahu diambung belas. Yo, gak pantes lah. Wah, anak cilik mosok gak diambung. Mosok dia keponakan si cilik gak tahu diambung. Ya, diambung, seneng. Seperti itu. Warawaina fi sahihima, dari kitab Bukhari Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima nasu minal a'rab ala Rasulillah. Ada rombongan orang Badui datang sowan kepada Rasul. Faqalu, lalu orang pedesaan ini, orang gunung, orang Badui Arab itu orang gunung. Jadi di Mekah itu ada perkampungan di gunung-gunung itu. Datang sowan kepada Rasul. Lalu mereka berkata, tuqabbilu nasibyanakum Rasulullah, apakah kami ini seharusnya menciumi anak-anak kecil kita? Apa jawabnya Rasul? Rasul bertanya, tuqabbilu nasibyanakum qalu na'am. Apakah kalian semua menciumi anak-anak kecilmu? Lalu para orang Arab itu menjawab, na'am ya Rasulullah. Qalu lakinna wallahi ma nuqbalu. Tetapi sebagian kami ada yang tidak mencium ya Rasulullah. Lalu apa jawabnya Rasul? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Au amlik angkana Allahu naza'a minkum rahmah. Dah, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kalau punya anak kecil cium, apakah kamu pengen Allah akan mencabut belas kasihan darimu? Loh, gitu loh. Jadi kalau punya anak kecil itu dicium, dikecup gitu. Kalau kamu punya anak kecil, masih punya anak-anak nggak tahu ngambung, kamu pengen dicabut rasa belas kasihanmu, rahmatmu dicabut mau? Nah, gitu. Warwaina fi sahih Bukhari wa ghairi an Anas radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah SAW ibnahu Ibrahim faqabbalahu wa syamahu. Rasul itu memegang putranya, putra laki-lakinya bernama Ibrahim, lalu Rasulullah mengecupinya, faqabbalahu, mengecupinya, wasamahu, lalu menciumnya. Jadi mengecup keningnya, mencium dua pipinya. Itu Rasul seperti itu. Jadi kalau sama anak kecil kayak gitu, diambungi, lu bagus ya, ayune dijambungi. Warawayna fi sunani Abi Dawud an Bara' an Azib radhiyallahu anhu maqala dakhaltu ma'a Abi Bakar radhiyallahu anhu awala ma qaddama al-Madinah. Kami sowan bersama Abu Bakar ketika kami datang awal ke kota Madinah. Faidan Aisyatu ibnatahu radhiyallahu anhu mutajaddiatan qad asabat hal-hima. Pada waktu itu putrinya Abu Bakar Aisyah yang masih kecil itu sedang tidur miring, sedang sakit panas. Fa'ataha Abu Bakar faqala kaifa anti ya ibnatah. Nduk, piye nduk? Wis mari pa urung? Faqabbala khaddaha. Lalu Abu Bakar mencium pipinya. Jadi ketika Aisyah putri Abu Bakar masih kecil, dia terbaring sakit panas, ditanya oleh Abu Bakar, kaifa anti ya baniyah? Nduk, baniyah itu nduk cara gini. Nduk ayu, piye nduk karo diambungi Abu Bakar niku anak ini, Aisyah nih. Cek cilik. Jadi ketika Barok itu datang di Madinah, itu Aisyah masih kecil. Aisyah masih kecil. Diciumi itu. Warawayna fi kutub Tirmidzi wa Nasa'i dengan Ibnu Majah wal asadi sahihah an Safwan bin Asal as-sahabi radhiyallahu anhu qala yahudi li sahibihi idhab bina ila hadan nabi. Kerjalah kalian berangkat sowan menuju nabi. Fa ataya Rasulullah. Lalu keduanya datang sowan kepada Rasulullah. Fa'asalahu nganti si ayatin bayinatin, mereka menanyakan 9 ayat. Pada karar hadis ila qolihi faqabbilu yadahu. Lalu mereka semuanya yang sowan kepada Rasul itu menciumi tangannya Rasul warijlahu dan mencium kakinya. Faqala nashhadu annaka nabi. Lalu keduanya orang Yahudi itu bersaksi bahwa kami bersaksi sesungguhnya kamu adalah Nabi. Jamaah Ibamit on Air, saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah berkahnya Allah. Kemudian ada hadis dari kitab Abu Dawud dengan Iyas bin Daghfal, beliau berkata, Ra'aitu Aba Basrah qabbala khaddal Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Aku melihat Abu Basrah itu menciumi pipi Hasan. Jadi keponakannya menciumi pipi Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Keponakannya diciumi, masih kecil kan? Dicium. Abu Nadrah ismuhu Al-Munzir bin Mubarak. Tabi'iyun thiqah. Jadi tabi'i, muridnya Sayyidina Ali. Menciumi putra Sayyidina Ali. Jadi menciumi anak kiainya masih kecil. Kan ngomong ngoten minai. Ada hadis lagi dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana yuqabbilu ibnahu Saliman. Ibnu Umar itu juga menciumi putranya yang masih kecil bernama Salim. Yaqulu ajibu min syekh yuqabbilu syekh. Apa namanya? Lalu Sayyidina Umar berkata, ajibu minasyekh yuqabbilu syekh. Masa ada orang tua cium orang tua? Seperti itu. Jadi punya anak sudah tua,
oleh Sayyidina Umar oleh Ibnu Umar dicipika-cipiki gitu loh. Ah ini walaupun tua ya bangga tak sayang loh awak mugi cara penaing. Jadi bapak walaupun sudah tua itu kalau sama anak bertemu salim cipika-cipiki itu kan lebih akrab jadinya, lebih sayang gitu. Jenengan sama anak yang sudah dewasa, mamanya Bu Latifah punya anak sudah kuliah kan sudah dewasa. Coba kalau ketemu cipika-cipiki kan lebih sayang hubungan antar orang tua. Seperti itu syariat Islam mengajarkan kepada keluarga. Jemaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidangan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan pagi hari ini dari kajian kita Al-Adhkar An-Nawawi, ucapan-ucapan selamat selain assalamualaikum, semuanya barokah sedayane, rahayu, atau apapun ucapan-ucapan itu selamat pagi dan sebagainya, itu tidak wajib dijawab. Akan tetapi kalau dijawab, bagus. Tapi kalau tidak menjawab dengan tujuan mengajarkan adab supaya kalau berjumpa saudara itu mengucapkan salam, itu juga bagus. Dan yang kedua, mencium tangan ulama, mencium tangan orang soleh, mencium tangan orang-orang yang mulia dalam syariat agama Allah, hukumnya sunnah. Tapi mencium tangan sungkem kepada orang-orang yang di situ dekat kemudian, maka hukum makruh, bah Imam Mutawali menghukumi haram. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan bagi hari ini dari kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga seluruh jamaah senantiasa akan keberkah dalam segala aspek kehidupan. Usikum wa nafsi bitaqwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.